Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Ramdhani dari kelas 4B Informatika. Izinkan saya mereview buku yang berjudul Konstruksi Teori. Buku ini ditulis oleh Profesor John Jowi Ihalau SEPHD. Buku ini diterbitkan oleh PT Grasindo, Jalan Palmerah Selatan 12, Jakarta, nomor 1270. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Editor penyelia Doni Hervan. Desain cover Nova Penata isi Revmanto. Diterbitkan pertama kali oleh penerbit PT Grasindo, anggota IKAPI Jakarta 2008. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, seperti cetakan, fotokopi, mikrofilm, VCD, CD-ROM, dan rekaman suara tanpa izin tertulis dari pemegang hak cipta atau penerbit. Buku ini mempunyai halaman sebanyak 202 halaman. Yang pertama, saya akan membacakan pendahuluan. Membaca judul buku ini, orang terdorong untuk bertanya apa itu konstruksi teori. Kesan pertama adalah buku ini memaparkan tentang bentuk-bentuk tatanan teori. Kesan seperti itu ada benarnya, walaupun isinya bukan hanya tentang bentuk tatanan teori, melainkan juga bentuk tatanan teori merupakan hasil akhir dari sebuah proses komponen-komponen agar dapat membangun sebuah teori. Buku ini membahas bukan saja bagaimana menggunakan komponen-komponen itu, tetapi terlebih penting lagi adalah bagaimana membuat sendiri komponen-komponen yang diperlukan untuk membangun sebuah teori. Ada dua alasan untuk mempelajari konstruksi teori. Alasan pertama bersifat pragmatis, alasan kedua lebih bersifat fundamental. Alasan pragmatis untuk mempelajari konstruksi teori, yaitu konstruksi teori adalah suatu pokok bahasan yang sangat langka, tak banyak dibicarakan atau ditulis di Indonesia. Publikasi ini merupakan upaya untuk membagi beberapa kemampuan tentang berbagai aspek dari membangun sebuah teori. Upaya untuk membuat publikasi ini didorong oleh beberapa alasan pragmatis. Pertama, pengalaman belajar dan juga bergiat bersama mahasiswa menunjukkan bahwa untuk mendefinisikan teori rasanya hanya ada sedikit hambatan. Namun, untuk membangun sendiri sebuah teori yang sederhana, mahasiswa tidak memiliki rasa percaya diri dan merasakan kesulitan yang besar. Timbul kesan bahwa teori merupakan suatu hasil karya ilmuwan kenamaan saja. Kesan semacam ini tumbuh dan berkembang karena kemahiran membangun sendiri sebuah teori, bahkan yang paling sederhana sekalipun, sangat jarang digumuli di lingkungan pendidikan tinggi. Yang kedua ada alasan fundamental untuk mempelajari konstruksi teori. Selain alasan pragmatis, mempelajari konstruksi teori didorong pula oleh alasan fundamental. Penjelajahan manusia dalam kehidupannya setiap hari dipicu antara lain oleh keinginan untuk mencari kebenaran. Ternyata ada beberapa alternatif cara manusia mencari kebenaran. Wallace tahun 1971 mengemukakan 4 cara untuk memperoleh dan menguji kebenaran dari suatu pernyataan empirik. Ia membedakan ke dalam cara-cara otoritarian, mistikal, logiko-rasional, dan cara saintifik. Selanjutnya, Wallace 1971 menyatakan bahwa perbedaan antara cara yang satu dan cara yang lain dapat dilihat dari produser, yaitu siapa yang mengatakan bahwa pernyataan empirik itu benar. Prosedur, yaitu bagaimana seorang mengetahui bahwa pernyataan empirik itu benar.
efek, yaitu apa akibat yang ditimbulkan oleh pernyataan empirik yang diterima sebagai suatu kebenaran. Melalui cara authoritarian, pengetahuan dicari dan diuji dengan mengacu pada orang yang secara sosial dipandang memenuhi persyaratan sebagai sumber pengetahuan, sebagai contoh seorang profesor, tetua, atau para pemimpin, yang karena kedudukan sosial dipandang sebagai sumber kebenaran. Apa yang dikatakan mereka diterima oleh pihak lain sebagai suatu kebenaran. Prosedur untuk memperoleh kebenaran melalui cara ini mengandalkan pada posisi sosial dari orang yang bersangkutan. Jadi, posisi sosial merupakan jalan supaya suatu pernyataan empirik tertentu menjadi pengetahuan yang benar. Karena orang yang membuat pernyataan empirik tersebut menduduki posisi sosial yang terpandang, maka diperlukan bukti-bukti yang cukup banyak dan kuat jika ingin menyanggah kebenaran semacam ini. Pengetahuan yang diperoleh melalui cara mistikal bersumber pada orang yang mempunyai otoritas supranatural, antara lain paranormal dan nabi. Prosedur untuk memperoleh pengetahuan semacam ini bergantung pada karunia pribadi yang dimiliki oleh seseorang. Salah satu langkah dalam prosedur ini mempersyaratkan penyucian ritualistik. Seperti halnya dengan kebenaran authoritarian, kebenaran melalui cara mistikal dapat membawa dampak besar bagi mereka yang meyakininya. Orang-orang yang dipandang sebagai sumber kebenaran mistikal hanya akan kehilangan wibawa dan tidak percaya apabila ditemukan bukti-bukti penyanggah yang cukup banyak. Sekiranya dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila mana ada salah kata yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.